wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Kita langsung ada ke pembahasan, yaitu tentang Kurdis. Bab yang pertama atau bab 1 menerangkan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Itu judul daripada Kurdis yang pertama, Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Kita langsung kepada berikutnya. A. Memahami kedudukan Al-Quran sebagai pedoman hidup. 1. Pengertian Al-Quran. Menurut bahasa, kata Al-Quran berasal dari bahasa Arab, yaitu qara'a yaqra'u qur'ana. Kalimat isim masdar. Qara'a fil madi, yaqra'u fil mudhari, qur'anan isim masdar, yang berarti bacaan. Seorang ahli atata bahasa Arab, Subhi As-Salih, berpendapat bahwa Al-Quran berarti bacaan, yang berasal dari kata qara'a yang berbentuk masdar dengan arti isim maf'ul, yaitu maqru'un, artinya yang dibaca. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat baginya, yang diturunkan secara mutawatir, berangsur-angsur melalui perantaran malaikat Jibril. Al-Quran dibuka dengan surah Al-Fatihah dan ditutup dengan surah An-Nas. Membaca Al-Quran merupakan ibadah pahala besar. Pengertian tersebut berdasarkan Quran surah Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 193. Kita baca bareng-bareng ya, firman Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Nazala bihir ruhul amin. Yang artinya, dan sungguh Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam, yang dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin, yaitu malaikat Jibril. Quran Asy-Syu'ara ayat 192 193. Firman Allah juga bersabda di surah At-Tur ayat 34. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falyatu bihaditsim mitslihi in kanu shadiqin. Yang artinya, maka cobalah mereka membuat yang semisal dengan Al-Quran jika mereka orang-orang yang benar. Quran surat At-Tur ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung kepada berikutnya ya, yaitu tentang yang kedua, pokok-pokok isi kandungan Al-Quran. Jadi Al-Quran ada pokok-pokok isi kandungannya. Dalam Al-Quran terdapat pokok-pokok ajaran yang dapat dijadikan pedoman hidup bagi manusia. Di antaranya pokok-pokok yang terkandung dalam Al-Quran adalah sebagai berikut. A. Akidah. Quran adalah akidah ya, kita harus mempunyai akidah, berakhlak. Baca Al-Quran harus berakhlak ya. Akidah adalah ilmu yang mengajarkan manusia mengenai keyakinan atau kepercayaan. Akidah Islam adalah suatu kepercayaan, diyakini kebenarannya dengan sepenuh hati oleh umat Islam. Kenyataan yang teguh dan kokoh, yang tidak tercampuri oleh keraguan dan kebimbangan. Dengan kata lain, keimanan yang pasti tidak terkandung suatu keraguan apapun pada orang yang meyakininya. Jadi ayat Allah, isi kandungan Allah, kita jangan meragukan.
Atau ibaratnya setengah daripada percaya, kita harus punya keyakinan bahwa ayat Allah itu ibarat Al-Quran, kita kebenarannya sangat sangat dipentingkan oleh umat manusia, umat Islam. Al-Quran mengajarkan akidah tauhid kepada manusia dengan menanamkan keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa dan tidak beranak dan tidak pun diperanakan. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai ayat 4. Kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, katakanlah hai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Satu lagi kita menang tentang ibadah. Yang B ibadah, yang A akidah, yang kedua ibadah. Nih, ngaji Al-Qur'an ibadah ya. Ada ibadah kebagi dua, ibadah mahdoh, ibadah ghair mahdoh. Dari segi bahasa, ibadah adalah taat, tunduk atau ikut dalam Islam. Ibadah memiliki pengertian sangat luas, meliputi semua kegiatan hidup manusia yang dikerjakan dengan niat yang baik untuk memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala. Ibadah merupakan suatu bentuk ketundukan dan ketaatan yang mencapai puncaknya setelah adanya rasa keagungan dalam jiwa seseorang hamba terhadap siapa ia mengabdi. Selain itu, ibadah juga merupakan dampak dari keyakinan bahwa pengabdian itu tertuju kepada yang memiliki kekuasaan yang tidak terjangkau arti hakikatnya. Manusia diciptakan untuk mengabdi, berbakti, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang terdapat dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Itu mungkin pembahasan kita tentang Kudus. Cukup sekian. Sebelum ditutup, tolong baca surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 dengan artinya. Ya, atau enggak disalin Al-Quran ayat 1 sampai 5 tentang turunnya Al-Quran. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.